Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan Kak Farah. Di sini Kakak akan menceritakan sebuah kisah tentang ibu persusuan Nabi Muhammad SAW. Shallu alaihi. Mari kita simak. Pada zaman dahulu, di kaum Quraisy, para ibu yang sudah melahirkan bayinya tidak akan menyusui bayinya, akan tetapi para ibu akan mencari ibu pengganti sebagai ibu yang akan menyusui anaknya. Itu bisa disebut dengan ibu persusuan. Apa sih ibu persusuan itu? Ibu persusuan adalah ibu pengganti untuk menyusui anaknya, bayinya. Jadi di kaum Quraisy itu seperti itu, bukan ibu kandung yang menyusui bayinya, tetapi ibu persusuan. Oke? Nah, pada suatu hari Siti Aminah mencari-cari siapakah orang yang mau menjadi ibu persusuan Nabi Muhammad. Tetapi Aminah tidak menemukan satupun orang yang mau menjadi ibu persusuan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah anak yatim. Nah, di kaum Quraisy, anak yang yatim itu sudah dianggap sebagai orang miskin, sehingga tidak ada yang mau menjadi ibu persusuan Nabi Muhammad karena takut tidak mendapatkan imbalan yang diharapkan oleh setiap ibu persusuan. Jadi Siti Aminah menjadi gundah gulana. Kenapa tidak ada yang ingin menjadi ibu persusuan Nabi Muhammad? Nah, pada suatu hari datanglah seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dia adalah seorang ibu persusuan yang sedang mencari bayi yang belum mendapatkan ibu persusuan. Kemudian Halimah mengelilingi kota Mekah dari kanan ke kiri, dari mana-mana, pokoknya mengelilingi kota Mekah itu, tapi tidak ada tapi semua bayi sudah mendapatkan ibu persusuan masing-masing. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah frustasi. Kenapa ya kok tidak ada yang kok bayi semua sudah mendapatkan ibu persusuan. Terus tiba-tiba Halimah mendapatkan kabar bahwasanya ada ibu yang mencari ibu persusuan untuk bayinya. Kemudian Halimah langsung bergegas menemui ibu tersebut. Ternyata ibu tersebut adalah Siti Aminah, ibu dari bayi Nabi Muhammad. Kemudian Halimah langsung menyetujui untuk menjadi ibu persusuan dari Nabi Muhammad. Karena Halimah sudah terdesak, Halimah sudah bingung bagaimana cara menghidupi keluarganya. Mau tidak mau Halimah langsung menerima tawaran dari Siti Aminah tersebut. Nah, pertama kali Halimah menggendong bayi Nabi Muhammad, Halimah langsung terkejut karena bayi Muhammad itu berbeda dengan bayi yang lainnya. Kenapa? Karena ketika Halimah pertama kali melihat wajah bayi Muhammad, Halimah langsung melihat ketampanan wajah yang bersih, suci, bersinar, sehingga bukan Halimah saja, semua orang yang habis melihat wajah bayi Muhammad itu akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Nah, selang beberapa waktu Halimah menjadi ibu persusuan Nabi Muhammad, Halimah mendapat kenikmatan yang sangat besar, yang sangat banyak dari Allah tanpa Halimah sadari, yaitu hewan ternak Halimah berkembang dengan banyak dan tumbuh dengan sehat dan besar-besar, sehingga ketika Halimah menjual hewan ternaknya itu, Halimah mendapat keuntungan yang sangat berlimpah. Nah, dari situ
perekonomian atau kehidupan keluarga Halimah menjadi lebih baik dan sangat baik. Dari situ Halimah semakin menyayangi bayi Muhammad seperti Halimah menyayangi anak-anaknya sendiri. Kemudian Siti Aminah melihat Halimah begitu menyayangi anaknya. Siti Aminah merasa senang karena Nabi Muhammad disayangi oleh ibu persusuannya. Tidak dapat dipungkiri Nabi Muhammad itu dari kecil memang sudah banyak yang mencintai, sudah banyak yang senang dengan Nabi Muhammad karena sudah terlihat ciri-ciri dari Nabi Muhammad. Nah, dari cerita ini, dari cerita ini kita bisa tahu atau bisa membedakan antara ibu kandung dan ibu persusuan Nabi Muhammad. Kalau ibu kandung Nabi Muhammad adalah Siti Aminah dan ibu persusuan Nabi Muhammad adalah Halimah As-Sa'diyah. Nah, dari cerita kakak ini kita bisa mengambil hikmah bahwasannya apabila kita ingin membantu seseorang, kita tidak boleh melihat orang itu. Kita harus membantu dengan ikhlas, karena dengan keikhlasan kita Allah akan membalas keikhlasan kita itu dengan kenikmatan yang kita pun tidak bisa membayangkan kenikmatan itu. Jadi intinya kita tidak boleh memandang seseorang atau melihat seseorang dari seluk-beluknya. Kita kalau menolong seseorang itu harus dengan ikhlas, tidak boleh nanti kalau aku membantu ini imbalannya ke aku sedikit, tidak boleh begitu. Harus ikhlas, karena di balik keikhlasan itu kita akan mendapatkan atau kita akan dibalas oleh Allah sesuatu yang berlimpah melebihi apa yang kita pikirkan. Sekian cerita dari Kak Farah. Semoga apa yang kakak ceritakan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan yang terakhir, Kak Farah mau minta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Oke, mohon dimaafkan. Oke, sekarang Kak Farah mau menyanyikan 25 Nabi dan Rasul. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Terima kasih adik-adik. Tepuk semangat. Semangat.